semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Endra Supriyono. Kemarin kita sudah membahas ya tentang prinsip dasar dari hidrolik sistem. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang namanya prinsip dasar kerja dari si air sistem pada alat berat. Air sistem pada alat berat di sini dia digunakan untuk di air break ya, atau dari segi breaknya. Nah, bagaimana cara kerjanya? Kita langsung lanjut ke videonya. Baik, di sini untuk di alat berat dia digunakan untuk unit-unit seperti grader Komatsu seperti 825, 705, unit-unit Hino baik 260 maupun dari segi unit Scania, Iveco, terus banyak Pak di unit-unit DT. Nah, air sistem di sini dia digunakan untuk mengatur ataupun mensuplaikan pressure tenaga di sistem brake. Nah, adapun layout komponennya adalah yang pertama di sini ada yang namanya kompresor, Pak. Dari kompresor dia akan menuju ke air dryer, di air dryer dia akan menuju ke air tank, dari air tank baru akan diarahkan menuju sesuai dengan sistemnya, baik dari brake valve maupun ke sistem yang lain. Baik, kita mulai dari komponen yang pertama, Pak. Komponen yang pertama di sini ada yang namanya air kompresor. Air kompresor ini fungsinya adalah untuk mengatur atau mensuplaikan sejumlah udara yang akan digunakan di air sistem. Nah, kompresor ini diputarkan oleh engine. Kemudian di sini ada valve-nya, ada dua buah valve. Ini ada valve intake dan ada valve output atau exhaust atau discharge. Nah, valve intake di sini dia akan mengambil udaranya dari air governor. Air governor akan ngambil dari si air cleaner, Pak, biasanya. Nah, kemudian dari kompresor dia akan disuplaikan menuju ke air dryer. Air dryer di sini dia berfungsi untuk mengatur ataupun memisahkan jumlah air yang terkandung dari udara yang dipompakan oleh kompresor akibat dari kenaikan suhu dan pressure. Nah, sehingga dipisahkan, sehingga air yang ada di dalam sistem tadi yang dari kompresor tidak masuk ke dalam sistem, karena ketika dia masuk ke dalam sistem dia akan menimbulkan kebuntuan ataupun valve-valve-nya akan bisa ngejam, Pak, atau tidak bisa bekerja. Setelah disaring oleh air dryer, airnya sudah menjadi bersih, dia akan masuk ke sini, Pak. Dia akan masuk ke air tank. Di sini ada dua buah air tank untuk sisi kiri dan sisi kanan. Air tank di sini fungsinya adalah untuk mengatur atau menjaga atau menyimpan pressure yang dihasilkan dari si kompresor. Di dalam air tank dia dilengkapi dengan yang namanya check valve, Pak. Di sini ada dua buah check valve. Check valve di sini fungsinya adalah mengatur supaya ketika pressure di dalam air tank ini sudah terpenuhi atau sudah tercapai, dia tidak kembali ke kompresor, karena ketika dia sudah dijaga pressernya, kompresor diharapkan kerjanya sudah nggak kerja lagi tapi sudah standby atau berputar secara normal. Nah, di dalam bagaimana pressernya bisa naik, karena di sini dia diatur oleh yang namanya air governor, Pak. Air governor di sini fungsinya adalah untuk mengatur sejumlah flow air ataupun flow udara yang akan masuk dari kompresor menuju ke fuel tank. Bagaimana caranya? Dia dengan memanfaatkan kembalian udara dari air tank untuk menekan spoolnya si governor. Nanti kita akan bahas sendiri tentang si air governor. Nah, setelah dia mendorong spool, dia akan menutup jalur valve di sini, sehingga jalur valve-nya ketika dia sudah tertutup, maka kompresor hanya bekerja biasa, tidak mensuplaikan pressure udara yang masuk ke air tank sampai air tank ini digunakan dan pressernya sudah habis, Pak. Nah, selain ada check valve tadi, di sini juga dilengkapi yang namanya safety valve, Pak. Ini dua buah. Fungsinya adalah membatasi pressure maksimal di dalam air tank supaya ketika dia si kompresor ini rusak governornya,
dia air kompresor di sini tidak mensuplaikan terus ke air tank sehingga air tanknya bisa meledak. Nah, maka ketika safety batas pressure-nya tercapai, dia akan dibuang ke udara luar. Kemudian di sini juga dilengkapi dengan automatic drain valve. Automatic drain valve di sini fungsinya adalah untuk mengatur membuang sisa uap air akibat kondensasi ketika temperatur udara di dalam tangki mulai dingin. Kalau tangkinya udah dingin, ada kondensasi, ada uap air, maka automatic drain valve di sini akan membuang udaranya bersama air ke luar, sehingga tidak ada air di dalam si air tank atau di dalam tangki udara. Nah, kemudian di komponen berikutnya ada yang namanya low pressure switch. Low pressure switch ini fungsinya adalah untuk mengatur atau memberitahukan ke operator bahwa pressure di dalam si air tank ini belum tercapai. Maka operator harus segera menaikkan pressure-nya sehingga tidak memungkinkan terjadinya kenaikan pressure atau tidak memungkinkan penurunan pressure sehingga brake-nya masih bisa bekerja. Nah, dari air tank dia akan masuk ke dalam yang namanya si brake valve di sini, Pak. Nah, brake valve ini fungsinya adalah untuk mengatur aliran udara yang akan masuk ke masing-masing brake. Ada 2 aliran. Nah, jadi brake valve ini dia mempunyai 2 saluran dari 2 tangki yang berbeda nih. Inputnya dari tangki 1, yang satunya juga dari sisi tangki sebelahnya. Nah, input ini dibagi menjadi 2. Otomatis ketika brake valve ini digunakan, dia akan mensuplai ke pressure-nya brake sesuai dengan permintaannya si injakan dari brake valve. Dan ketika brake valve ini rusak di salah satu sisinya, maka sisi brake yang lainnya masih bisa bekerja, Pak. Misalkan brake sini rusak, maka brake sini karena ada spool ini terhubung, brake sini tidak bekerja, Pak. Tapi brake yang satunya masih bekerja karena masih disuplaikan dengan air tank yang satu atau tangki udara yang sisi sebelahnya. Selain ke brake valve, si air tank di sini juga akan mensuplaikan. Selain dari ke brake valve, air tank juga akan mensuplaikan si udaranya menuju ke sini, Pak. Nah, satu, dia akan menuju ke tambahannya. Dia akan digunakan kemana? Kalau di grader dia di sini digunakan untuk pin bank. Kalau di unit Scania, Volvo, Iveco dan lainnya, dia akan masuk ke sistem transmisi. Dia juga akan masuk ke solenoidnya si apa ini? Horn, betul sekali. Jadi dia akan masuk ke horn. Selain itu, dia juga akan masuk jalurnya ke sini, Pak. Ke parking brake. Jadi chambernya parking brake dia disuplai langsung oleh si brake tank. Sehingga parking brake ini kan aktifnya by spring, Pak. Ketika kita kasih solenoidnya kita aktifkan, parking brake-nya kita rilis, udara akan masuk ke sini untuk merilis si spring sehingga unit bisa bekerja atau unit bisa beroperasi. Nah, itu untuk prinsip layout dasarnya. Jadi pertama dari kompresor dia akan masuk ke air dryer untuk disaring udaranya, dari air dryer dia akan masuk ke tangki, dari tangki dia akan masuk ke masing-masing, yaitu ada dari brake valve untuk mengatur jumlah udara yang diaktifkan ketika brake digunakan, maupun ada yang ke horn atau klakson, ada yang masuk ke attachment, mau dari itu ke transmisi, PTO atau yang lainnya, dan juga ada yang masuk ke si parking brake di sini. Kemudian di sini diatur dari kompresor untuk pressure udara yang diatur di dalam air tank, dia diatur oleh yang namanya air governor. Bagaimana cara kerjanya? Seperti ini, Pak. Nah, ini ada air governor. Ini jalur sederhananya, ini ada kompresor, air kompresor di sini. Air kompresor di sini dia akan mensuplaikan udaranya masuk ke dalam air tank. Nah, udara yang masuk ke kompresor itu berdasarkan hisapan dari luar. Nah, hisapan dari luar ini akan masuk ke dalam kompresor. Ketika piston ini turun, dia akan mendorongkan ke atas sehingga udaranya akan masuk terus melewati check valve. Udaranya sudah masuk, nggak bisa keluar. Nah, saat yang bersamaan juga dari si
tangki, dia akan keluar di sini seperti itu. Dia akan masuk di sisi bawahnya si governor sampai setting pressure-nya si governor. Ketika dia akan udah masuk ke setting pressure-nya, dia akan mendorong ini 10 ke atas, tes. Sehingga udara yang tadinya tertahan di bawah dia akan masuk ke sisi sini. Nah, sehingga dia akan masuk ke sisi dari si kompresor sisi inlet, Pak. Karena sisi inletnya tertutup, walaupun pistonnya naik turun, nggak ada udara yang masuk, maka udaranya tidak lagi disuplaikan ke dalam air tank. Sampai kapan? Sampai pressure di sini ini lebih rendah daripada tekanan si spring. Kalau pressure springnya udah terendah, ini tertutup, pressure sini habis, baru dia akan mengisi kembali. Sehingga air tanknya bisa terjaga. Pressure di dalam brake system bisa terjaga. Yang atur siapa? Air governor. Gimana caranya? Yaitu dengan cara menutup pressure atau jalur inletnya si udara di sisi inlet. Bagaimana caranya? Berdasarkan pressure yang ada di dalam air tank. Nah, kalau terjadi ngedrop pressure-nya di dalam air tank, governor rendah, kita bisa melakukan pengejasan di sini, Pak. Ini ada spool yang mengatur kekuatan dari si spring dengan cara kita mengendorkan nut di sini. Setelah nutnya kita kendorkan di sini, kemudian kita lakukan pemutaran dari yang di sini nih ya, pakai obeng ya, Pak ya. Jadi ini kita kendorkan, kemudian kita putar pakai obeng. Putaran ke kanan atau searah jarum jam berarti kita menambahkan pressure. Kalau putaran berlawanan arah jarum jam berarti kita mengurangi jumlah pressure. Setelah kita adjust, kita lakukan pengukuran di mana? Di monitor panel atau menggunakan pressure gauge dipasang di sisi air tank. Mungkin itu saja, Pak, yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Untuk proses dari kerja dari air system ataupun air brake system yang ada di sistem alat berat. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata atau penuturan yang kurang jelas, saya mohon maaf, itu murni dari saya sendiri. Dan jika merasa suka dengan video ini, silakan like, komen, dan subscribe agar untuk membantu saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang lain. Jika butuh pembahasan tentang sistem di alat berat dengan mobil atau berhubungan dengan otomotif dan teknologi, silakan tulis di kolom komentar di bawah ya. Tinggalkan pesan di kolom komentar sehingga saya bisa memilih komponen apa yang akan saya bahas berikutnya. Terima kasih atas pembahasannya dan terima kasih atas simaknya dan terima kasih atas waktunya. Salam sukses untuk kita semua, salam mekanik, salam kompeten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.